Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali lagi pagi hari ini kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya rindu mengajak kita semua untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan iman kita dibangun, kita akan semakin dikuatkan. Dan firman Tuhan inilah kebenaran yang menjadi sumber kekuatan kita, yang menjadi pedoman bagi hidup kita, yang akan menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum merenungkan firman Tuhan, kita mau berdoa supaya Tuhan mengurapi kita dan Tuhan yang menyatakan dan menyingkapkan kebenaran firman-Nya. Dan lebih lagi supaya Roh Kudus yang memampukan kita menangkap pesan Tuhan, menangkap rema dari Tuhan, dan juga memampukan kita menjadi pelaku firman. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, pagi hari ini kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, atas segala rahmat dan anugerah-Mu, atas segala berkat-berkat-Mu, atas perlindungan, penyertaan, dan juga pertolongan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan, nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan urapi kami semua ya Tuhan. Buat kami bisa menangkap, mengerti, dan menghidupi kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari Mazmur 55 ayat 23. Saya bacakan. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Cuma dikasih Tuhan, bicara tentang kekhawatiran. Setiap orang pernah khawatir. Dan itu menjadi hal yang wajar. Ya, orang bisa khawatir itu. Tetapi yang tidak wajar adalah ketika orang itu hidupnya dikuasai kekhawatiran. Ya, sesaat khawatir, oke. Ya, lalu setelah sadar, nggak boleh nih. Ya, nggak boleh kekhawatiran menguasai hidup kita. Nah, sadar akan hal itu, segera move on, segera bangkit, segera mulai percayai Tuhan. Jangan sampai hidup kita dikuasai dan bahkan dikendalikan kekhawatiran. Karena kekhawatiran sesungguhnya bukan bicara tentang sesuatu yang sudah pasti. Sesuatu yang belum pasti. Kalau sudah pasti nggak khawatir lagi namanya. Ya, khawatir itu membayangkan yang negatif atas sesuatu yang belum terjadi. Membayangkannya seringkali besar sekali, seakan-akan mengerikan sekali. Padahal belum tentu juga. Ya, kekhawatiran seringkali terjadi karena kita sendiri yang membangun satu persepsi akan sesuatu yang bakal terjadi dengan pemahamannya negatif. Ya, akhirnya orang jadi khawatir dan takut. Kalau demikian nggak berani berbuat apa-apa. Nah, itulah mulai orang dikuasai kekhawatiran. Firman Tuhan katakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Kalau sudah diserahkan harusnya nggak khawatir lagi dong. Saya sering bahas ini ya. Ibaratnya kita menyerahkan barang, setelah diserahkan tangan kita nggak pegang lagi harusnya. Nah, kekhawatiran pun demikian. Setelah kita serahkan kepada Tuhan, harusnya kita nggak ada khawatir lagi. Wah, sudah diserahkan kok. Tapi manusia ini unik. Aneh. Ya, sudah diserahkan masih khawatir juga lah ini loh. Tuhan nggak firman-Nya nggak mengatakan serahkanlah hartamu, uangmu sekarang semuanya, nggak gitu loh. Kekhawatiran. Apa sih enaknya khawatir? Bukankah kita semua kalau suruh milih nggak khawatir? Ya, Tuhan minta, ayo serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Tetapi seringkali kita susah. Ya, kita lebih menikmati kekhawatiran. Hati-hati jemaat dikasih Tuhan. Jangan sampai kita terperdayai akan hal itu. Ya, sehingga kita nggak bisa melepaskan kekhawatiran. Tuhan firman-Nya jelas minta supaya kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Ya, kalau kita serahkan, maka janji Tuhan, Ia akan memelihara engkau. Bayangin, ya, dipelihara Tuhan itu berarti kan luar biasa kan? Ya, kita ini dipelihara orang tua kita dari bayi sampai umur dewasa. Ya, kita bersyukur ya kita bisa hidup hingga saat ini. Dulu kita dipelihara orang tua kita, ya.
Mungkin juga sekarang masih dipelihara orang tua juga. Artinya di sini apa? Orang tua dunia saja dalam memelihara kita itu luar biasa. Ya kan, mereka banting tulang, mereka berupaya memberi yang terbaik bagi anak-anaknya. Apalagi Tuhan. Ya, kalau Tuhan mengatakan memelihara, ya hidup kita pasti terpelihara. Dan dikatakan firman Tuhan, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Perhatikan di sini ada kata goyah. Ternyata orang benar kadang diizinkan Tuhan juga mengalami goyah. Tetapi tidak untuk selama-lamanya. Ya, selama kita, tetap kita menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, gandul Gusti, maka di sana kita akan merasakan pemeliharaan Tuhan. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kita selama-lamanya. Bahasa lainnya cuma sesaat saja, seketika saja lamanya. Ya, orang benar itu bisa jadi goyah atau karena beban yang berat, karena goncangan. Ya, tetapi bukan selama-lamanya. Saya bilang di awal, kekhawatiran khawatir juga kadang datang kepada hidup kita. Dan kita pernah ngalami juga. Tetapi jangan selama-lamanya ya. Harus segera sadari akan hal itu bahwa kita tidak dikendalikan dan dikuasai kekhawatiran. Ya, hidup kita tidak seperti apa yang kita khawatirkan. Sebaliknya, yuk hidup dengan iman. Mempercayai janji Tuhan. Mempercayai firman Tuhan. Kalau firman Tuhan mengatakan serahkan khawatirmu, serahkan sajalah. Ya kan? Terus dikatakan apa? Ia memelihara. Dan puji Tuhan, hidup kita terpelihara. Dan itu harusnya membuat kita tenang. Hidup kita akan mengalami damai, sejahtera. Kita nggak takut dan khawatir lagi. Karena sudah diserahkan khawatirnya tadi. Dan lebih luar biasa, Tuhan pelihara hidup kita. Ya, termasuk apa yang kita makan, minum, pakai, yang kita butuhkan untuk hari-hari kita. Kita percaya Tuhan memelihara akan hidup kita. Jangan khawatir. Yuk belajar mempercayai Tuhan dan firman-Nya ini. Ya, jangan sampai ada keraguan, kebimbangan, bahkan ketidakpercayaan. Ya, percayalah kalau engkau diizinkan mengalami goncangan, tidak untuk selama-lamanya. Ingat, Tuhan yang menopang, Tuhan yang akan menguatkan, Tuhan yang menolong kita sehingga kita bisa teguh berdiri, kita tetap kuat, kita tidak akan jatuh tergeletak sebab ada tangan Tuhan yang menopang akan hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, apapun goncangan yang terjadi dalam hidupmu, ingat tidak untuk selama-lamanya itu terjadi. Dan percayalah, Tuhan yang menolong engkau. Yuk serahkan khawatirmu itu kepada Tuhan, Dia memelihara hidupmu. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Sungguh Tuhan, firman-Mu kebenaran, kami percaya, kami imani terjadi dalam hidup kami, bahwa Engkau memelihara hidup kami. Dan kami pun mau letakkan segala khawatir kami di bawah kaki Tuhan. Kami serahkan segala kekhawatiran kami. Dan kami terima janji firman-Mu. Kami terima Tuhan kebenaran-Mu. Dan kami mau hidup di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya perlindungan kekuatan dari Tuhan. Sehingga tidak selamanya kami akan goyah karena kekhawatiran hidup. Tapi kami tetap kuat dalam Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan hari ini hidup kami, mohon tuntunan dan penyertaan-Mu, dan jauhkan celaka mara bahaya. Damai, sejahtera, sukacita, dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Sukses menyertai kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.